Baik dulur Arvektor, bersama saya Ishak dan juga Mas Helmi Ansori di Fajar Syiar 60 menit terapi salat bahagia bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah trainer internasional 60 menit terapi salat bahagia dan juga seorang guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, imam sholat tarawih di Asia, Afrika, dan Eropa. Beliau sudah hadir di studio. Insya Allah kita akan sambungkan, kita akan berhubungan langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya Prof hari ini, Prof? Alhamdulillah, senang sekali. Ya, setelah sahur tadi. Masya Allah. Setelah sahur, ya saya membaca buku ya. Baca buku dan saya tersenyum membaca buku itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya. Sayyidina Umar itu kan kepala negara ya. Nomor 2 setelah Abu Bakar. Ya betul toh? Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu berikutnya Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahannya itu ada sebuah acara yang diadakan oleh kepresidenan. Di antara pengunjung itu ada suami istri yang perempuan tuh pakaiannya bagus gitu, rapi. Tapi yang laki-laki itu rambutnya acak-acakan ya. Mungkin ndak lama ndak disampo ya. Mungkin ndak tertata itu. Kelihatan ndak terurus lah begitu. Kok kontras gitu. Dan ndak kelihatan mesra itu. Ndak kelihatan mesra. Dari segi performannya, dari segi penampilannya juga ndak pas lah begitu. Tapi juga kalau ada rakyatnya ndak mesra kan susah ya dia. Kepala negara itu sampai mikir begitu. Lalu Umar mencari sekretarisnya, dibisiki orang yang itu yang rambutnya panjang itu ya, kemudian pakaiannya acak-acakan itu. Kamu bawa ke pemangkas rambut. Kamu aja. Kamu beritahu aja, saya suruh. Beritahu itu saya suruh. Akhirnya dibawa ke salon lah. Tuh rambutnya ditata yang bagus, kemudian kumis-kumisnya itu dirapikan, kemudian diberi parfum gitu. Lalu setelah itu kemudian datang kepada istrinya lagi, digandeng tangannya lah gitu. Tapi istrinya tidak mau. Kalau tidak, suami jangan menyentuh itu. Saya tidak boleh kamu menyentuh saya, tidak boleh karena bukan sama. Nah, kemudian laki-lakinya itu bilang, kamu ini di depan kepala negara, kamu nggak boleh nolak saya seperti ini. Mendengar suaranya itu, loh ini suamiku. Penampilan ini suamiku toh, iya. Lalu berangkulan dan kelihatan sangat mesra dan mereka senyum dan Umar bin Khattab tersenyum. Nah ini satu ya, peringatan untuk kita semuanya ini ya, peringatan untuk kita semuanya. Jadi mungkin menurut kita tidak apa-apa kita berpakaian yang penampilan acak-acakan, tidak apa-apa. Tetapi yang memandang kan ikut gelisah. Gelisah itu antara lain yang belum saya masukkan di buku saya, buku tentang pernikahan pasangan berbintang itu. Ya, pasangan berbintang
bagaimana menjadi suami yang berbintang. Masya Ya. Allah. Bagaimana menjadikan Mas Ishak ini suami yang berbintang, menjadikan istri Mas Ishak yang berbintang. Nah, itu belum saya masukkan karena baru subuh tadi baru sahur tadi saya buka itu. Andai kan saya tahu ya mesti saya masukkan. Asik sekali. Yang kedua adalah bagaimana kita ini ikut gelisah lah kalau ada pasangan suami istri yang tidak harmonis, itu kita harus ikut gelisah walaupun mereka mungkin biasa-biasa aja. Maka kita ikut gelisah, wong kita ini hidup kita disuruh membahagiakan. Maka bisa saja yang acak-acakan itu kita panggil ya, kita ajak ngobrol, terus kita beri uang yang banyak lah. Kita beri uang yang banyak, kemudian mungkin diajak kapan besok ya makan soto yang enak, atau mana cari penyetan yang asik gitu, terus nanti dijak mampir ke salon, nah ya itu, kemudian dibelikan baju yang ini, kemudian disuruh pulang. Dia seneng loh ya, sebagai orang kecil tapi diperlakukan secara terhormat oleh orang yang punya status sosial. Dia ya seneng toh itu, juga diberi makan, dijak makan, dan nanti ketika di rumah betapa senangnya sang istri, betapa senangnya sang anak. Coba hidup ini ya itu tugas kita Mas Ishak ya, membuat orang yang asalnya itu tidak terlalu tidak terlalu bersemangat menjadi semangat. Nah, itu tugas kita, itu jangan lupa. Jadi kebahagiaan orang itu harus menjadi kebahagiaan kita, kesedihan orang itu adalah kesedihan kita, karena sebenarnya kita ini dalam satu tubuh gitu. Di tubuh. Jadi mereka itu tetangga kita tapi tubuh kita. Ya. Ya, saudara-saudara kita itu, mahasiswa itu orang lain tapi sebenarnya tubuh kita. Ya, teman bicara kita, tempat bermain kita, itu mereka itu orang lain tapi sebenarnya tubuh kita, kata Nabi itu. Jadi kalau mereka itu tidak harmonis ya kita harus merasakan sedihnya gitu. Ya. Nah, itu untuk pembuka dari saya. Tapi namanya penyiar itu ya, itu juga boleh membuka, itu boleh. Nah, itu sekarang itu kan saya yang membuka. Sekarang silakan. Itu Mas Ishak, pengalaman hidup apa itu kan pengalaman bacaan saya toh. Iya, Oke. Tapi di break dulu enggak? Iya, boleh. Break dulu toh. Dulur El Victor, kita kembali lagi di Fajar Syiar 60 Terapi Salat Bahagia bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika waktu diberikan buku 60 menit terapi salat bahagia oleh Mbak Zahro dulu yang Oh gitu ya. Jadi ketika waktu barusan sudah lama saya mendapatkan buku ini Prof. Kemudian saya membaca, ingat pesan panjenengan ketika waktu jenengan ngasihkan nasihat kepada saya, cobalah baca buku ini, pokoknya baca buku kurang lebih 15 menit satu hari, kalau nggak bisa 3 lembar itu tadi dalam satu hari. Iya betul. Akhirnya saya membaca Prof, kemudian saya tuh agak gemetar sebenarnya Prof. Menjelaskan ini agaknya gemetar karena ketika waktu saya untuk berangan-angan menelaah lagi bacaan yang saya telah baca, berpikir lagi Prof, ternyata ada satu ayat Al-Quran yang saya ingat, yang saya dapatkan dalam buku panjenengan di 60 Terapi Salat Bahagia ini Prof. Itu ada artinya seperti ini loh, intinya beruntunglah ya dan berbahagialah orang yang beriman ya kan, kemudian yang orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau nggak salah surat Al-Mu'minun. Iya betul. Jadi ketika itu saya membaca satu persatu mengenai khusyuknya sholat, memang sholat ini harus bahagia, Masya Allah. Nggak terasa itu Prof, yang namanya mata ini, Masya Allah. Iya, jadi ya itu bertahap, pelan-pelan untuk jadi orang baik itu. Enggak bisa besok langsung jadi orang baik, enggak bisa. Itu perlu bertahap. Pengetahuan juga begitu.
Jangan berharap pengetahuan banyak langsung tidak bisa. Ya gitu itu. Diang terus sedikit-sedikit. Jadi ada pepatah begini Mas Ishak ya. Mampukah kamu memindahkan gunung? Mampukah kamu memindah gunung? Jawabnya Mas Ishak gimana? Tidak mampu. Tidak mampu, itu orang pesimis gitu. Iya. Tapi kalau Mas Ishak mau ya gitu, jawabnya bisa. Bisa. Cuma perlu waktu. Tiap hari bawalah itu dicuil satu itu batu dicuil di gunung itu 1 kilo dipindah lagi lah kapan itu apa itu bisa berpindahnya? Jawab saja, saya tidak tahu, yang penting saya berbuat. Mungkin menjelang kiamat baru pindah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan jangan dijawab tidak bisa Mas. Ya, saya akan berusaha. Itu ya. Nah, membaca juga begitu ya. Membaca juga begitu, pelan-pelan, satu sedikit-sedikit, nanti kan lama-lama kumpul ya pengetahuan itu. Pengetahuan itu kan kumpul. Lah di mana letak bahwa orang sholat itu bahagia itu di mana? Ya. Jadi kalau masih sah karena sudah membaca penuh ya, itu bisa. Tapi kalau yang belum membaca penuh atau belum bisa paham di mana letak sholat yang membahagiakan. Begini, kalau kalau kita itu menghadapi anak yang belum pas dengan keinginan kita ya, saya kira begitu Mas Hilmi ya. Jaranglah orang tua yang seluruh anaknya itu persis sama yang gambar yang diinginkan tuh, masih jauh lah ya. Gitu. Nah, kadang-kadang itu kan menimbulkan kegelisahan. Punya pasangan yang tidak persis seperti yang kita harapkan. Ya itu ya. Kadang terlalu besar ekspektasi kita. Iya, kadang-kadang itu karena tuntutan kita berlebihan. Umpamanya gitu ya. Terus kita gelisah. Lalu kita sholat, kemudian kita sujud, kemudian waktu sujud itu kita ingat bahwa sujudlah kamu dan pasrahlah, dan nanti Allah akan mengambil masalahmu, mengambil alih masalahmu, mamanya gitu ya. Kan jadi saya ini optimis loh. Orang yang lagi gelisah tadi, ya kan punya akhirnya asalnya gelisah seperti kok sendirian gitu. Setelah sujud bertemu dengan Allah kan kemudian enteng, seneng ya. Seperti kita tuh ya merasa ya sujud, yang penting kan saya sudah berdoa gitu. Dan Allah pasti mendengarlah suara saya dalam sujud itu. Ya, jadi itu penanaman keyakinan, cara berpikir yang bisa dirubah dengan sholat itu. Ruku, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Ya, kan gitu toh. Kemudian subuhun quddus rabbul malaikati waruh, mamanya gitu. Salah satu doa ruku sujud kan itu toh. Subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Ingat-ingat itu, ini ngomong Ramadan. Ya. Ramadan itu doa sujud ditambahkan Mas Gulmi. Ditambahkan boleh. Iya, kalau iya jadi subhana rabbiyal a'la atau subhana azim ditambah itu subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Kita langganannya bacanya waktu doa tarawih. Iya, makanya itu. Ini mumpung ingat-ingat itu langsung dibawa ke sholat gitu loh. Masya Allah. Rabbul malaikah itu artinya Tuhan yang bisa mengerahkan bantuannya kepada makhluknya itu dengan mengerahkan malaikat gitu. Jadi Rabbul malaikah itu Tuhannya seluruh malaikat. Jadi kalau Allah itu mau menolong saya, ya maunya waktu doa itu ya. Lalu Allah itu pasukannya banyak. Ya. Malaikat apa saja itu tunduk kepada Allah, disuruh apa saja itu tunduk. Sama dengan kita ini ketemu dengan Mas Ishak ya, kemudian Mas Ishak tahu bahwa saya ini punya karyawan yang jutaan jumlahnya itu, dan itu expert semuanya, ahli semuanya, Siap semua. Siap dan ahli semua Mas.
itu lulusan doktor semua dan itu ahli. Bahkan tidak spesialis THK gitu, tapi spesialis telinga tok. Gigi spesialis gigi tidak spesialis gigi depan. Ya? Spesialis listrik, pokoknya listrik gimana. Lalu Mas Ishak itu punya masalah datang kepada saya. Saya bilang, iyalah, tidak apa-apa, gampang. Senang sekali karena ketemu saya terkenal umpamanya ya, umpama ini pun terkenal punya karyawan sekian banyak dan suka membantu. Kemudian saya bilang, iyalah gampang nanti, apa urusanmu? Ini Pak, talang saya bocor. Itu dan biaya ndak ada. Nah, waktu itu saya belum jawab, tapi Mas Ishak sudah yakin. Ya, kalau ketemu Pak Ali ya sudah clear semuanya. Nah, punya perasaan yang asalnya itu sebelum menghadap tadi itu masih cemas. Setelah ketemu saya dan saya senyum, saya tepuk pundaknya, kemudian apa itu Mas Ishak itu kan kemudian seneng toh. Saya belum melakukan apa-apa. Ya toh Mas Hilmi. Saya belum menyuruh pasukan saya belum ini, tapi sudah seneng. Lah sholat itu jadi seperti itu. Ketika kita sholat dan tahu artinya, kemudian kita itu yakin bahwa Allah itu pasti Maha Kuasa. Tidak akan ada yang diragukan sama sekali. Pasti Allah punya malaikat yang banyak dan pasti mereka itu taat pada Allah. Nah, itu kita yakini terus. Padahal Allah belum berbuat apa-apa. Kita masih sakit Mas Ilmi. Kita masih kaki masih diperban ya. Kepala juga diperban, tangan diperban. Tapi kita itu rasanya beda setelah sholat. Karena apa? Karena kita menghadap Allah yang Allah itu Maha Kuasa. Allah sangat memperhatikan. Allah tidak pernah memandang kita. Allah tidak tuli mendengar suara kita. Allah tidak buta terhadap kenyataan yang kita hadapi. Allah tidak kekurangan bahan untuk menolong kita. Nah, Allah belum berbuat apa-apa. Kita masih sakit, tapi rasanya beda. Itu yang saya maksudkan bahwa sholat itu menjadikan orang bahagia itu di situ. Jadi jangan salah paham. Dianggapnya itu kemudian setelah sakit, kemudian setelah sholat sembuh. Siapa yang bilang begitu? Itu siapa? Hidup ini ada proses kok. Ya kan untuk sembuh itu kan perlu proses. Lah untuk ngajari itu Allah itu gampang. Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah di buku Al-Quran. Ini kan Ramadan, waktunya baca Quran. Makanya saya nanti itu khutbah di ITS ya. ITS saya nanti akan berbicara tentang menyerap energi Al-Quran melalui 4T. 4T. Nah, itu. Jadi apa itu 4T? Ikuti khutbah. Ikuti sana. Tuh. Jadi energi Quran itu gimana? Caranya supaya bisa kita serap. Tidak hanya kita pegang, tidak hanya kita baca, tapi kita serap energinya. Jadi Quran yang penuh kemuliaan kita serap, kita ikut mulia. Quran yang isinya itu powerful, itu yang beri kekuatan, gimana itu bisa gitu. Saya nanti akan khutbah di ITS ya. Menyerap energi Quran dengan 4T. Nah, jadi sholat itu menjadi penguat, menjadi penambah kebahagiaan kita. Nah, itu yang saya maksudkan. Yang ya kemarin itu kan Mas Ishak ini kan ngantar saya ke kampus terus Mas Hilmi ya, gitu. Saya beritahu. Oh iya gitu. Goblok itu ojo terus no gitu. Wow, kan dia S2 loh. Dia dari pulang kampus kemarin cerita. Wah, saya dinasehati. Oh iya dong. Bahkan kalau mau berak saja saya beritahu. Ditahan dulu. Baca satu halaman. Sampai nanti ke WC itu tinggal nggak pakai. Hah? Gitu? Nggak terasa. Ya kan saya bilang gitu toh. Sudahlah ditelateni aja. Nanti setiap ke kamar mandi itu satu halaman. Nanti kan lama-lama itu kan kalau sebulan kan sudah 30 halaman loh. Ya toh? Apalagi beraknya 2 kali. Masya Allah. Oh berarti 60 halaman. Selesai satu buku sampai. Iya toh? Ah begitu. Jadi yang berkaitan dengan sholat bisa bahagia. Berarti sama dengan kita kalau punya keronjalan dalam hati itu kan kemudian Allah. harus ada curahan hati. Betul. Begitu disampaikan
ya Allah kalau niki ngenten walaupun belum ada Allah Iya. memberikan sesuatu, Ya itu. kita sudah Ya. merasa gitu ya. Ya betul. Nah itu dalam teori psikologi Mas Gilmi. Jadi orang punya masalah itu seringkali menjadi lega karena sudah menemukan orang yang pantas untuk menjadi penampung curhat. Ya. Masya Allah. Tuh. Ini masih belum jawaban gitu. Loh, ndak memberi jawaban apa-apa. Dia sudah cerita sama lo gimana. Suami saya itu Pak kelihatannya khusyuk Pak, tapi Bapak itu dengan orang juga dermawan, tapi dengan saya ini Bapak Pak sekali Pak itu. Masa saya itu belanja Pak itu ditanya itu mana bonnya Pak itu setelah ke pasar. Masya Allah. Tuh ya kemudian kembalinya mana itu saya bawa gitu Pak itu. Tapi dengan orang itu adanya bagus Bapak itu adanya enak tapi gitu. Lalu Bapak kemarin kan saya itu datang ke orang tua itu baru 3 jam ditelepon cepat pulang orang tua saya kan sakit toh Pak itu. Tapi ya saya karena didoktrin harus taat suami saya taat itu. Terus cerita terus gitu itu. Masya Allah begitu ya Mbak ya, Mbak ini orang hebat orang kuat. Iya Bapak gitu terus. Wah itu 1 jam 3 jam itu sudah kita suguhi karena puasa nggak kita suguhi apa-apa ya sudah itu terus sudah Bu ya saya mau ada acara. Iya ya Pak tapi saya lego Pak lego. Saya sudah cerita itu lego Pak sudah lego lah. Padahal saya belum ngomong apa-apa sayanya Masya Allah Tabarakallah la quwata illa billah gitu-gitu tok aja itu. Nah itulah bagaimana kalau kita itu bisa curhat yang tuntas kepada Gusti Allah, yang Gusti Allah itu memiliki kekuatan, kekuasaan dan daya dengar yang lebih dari manusia. Jadi apa yang dikatakan Mas Gilmi tadi betul. Jadi kebahagiaan itu kadang-kadang ketemu orang yang pantas untuk menjadi penampung curhat. Jadi kita kepada manusia untuk menampung curhat saja itu senang. Bagaimana kalau nanti gitu kita ajari curhat yang tuntas ya, Makanya saya kadang-kadang kalau pelatihan sholat itu coba jelaskan persoalan ibu bapak ini waktu sujud nanti seperti ibu menulis cerita itu dalam novel kira-kira 1 halaman 1 spasi 1 sujud. Gitu loh Mas Isak ya. Mamanya gini, wahai Allah, pada tahun sekian saya itu mengalami ini. Dalam hati ketika itu begini, lalu tiba-tiba pada tahun berikutnya saya harus berhadapan dengan takdirmu, saya begini itu. Waktu itu tidak ada yang tahu dan saya memang tidak bercerita kepada siapapun. Saat inilah saya bercerita panjang kepadamu itu. Saya tidak bercerita kepada siapapun karena semua orang itu dalam genggamanmu. Walaupun mereka bisa, jika engkau tidak mengizinkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, biarlah air mata ini menetes di sajadah ini sebagai saksi bahwa saya hanya bercurhat kepadamu. Coba. Ya Allah, biarkanlah kepala kami saya tundukkan di lantai ini untuk menunjukkan bahwa aku sedang menyerahkan segala sesuatu kepadamu. Apakah besok engkau hidupkan? Itu urusanmu. Apakah engkau wafatkan setelah saya bangkit dari sujud? Itu urusanmu ya Allah. Apakah masalahku itu akan kau selesaikan? Itu pun urusanmu ya Allah. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa engkau itu tidak pernah salah di dalam membuat keputusan. Ampunilah saya ya Allah yang seringkali salah faham terhadap takdirmu. Coba gitu. Terus itu terus curhat. Nanti akan kita jelaskan pada PTSP yang tanggal 24 itu. Prof, tadi kan dengan sebutkan seperti bercerita begitu. Betul, bercerita. Jangankan bercerita. Setiap peserta yang kemarin itu pernah melaksanakan PTSP. Coba Bu cari permasalahan ibu. Sekian 10 misalnya. Tidak bisa langsung. Itu dia. Makanya kemudian perlu ada pembimbingan. Bahkan ya itu kan
gini toh, kita itu training kita itu sudah puluhan ya, ratusan kali ya. Jadi pengalaman peserta itu macam-macam. Ada yang siapa yang punya masalah angkat tangan. Saya tidak punya masalah, Pak. Jadi tidak ada yang saya ceritakan. Saya sangat bahagia dengan istri saya, dengan anak saya. Tuh. Terus saya tanya, pernah nggak konflik itu yang kesalahpahaman sampai itu? Ya pernah, Pak, tapi kan bisa kita selesaikan. Lah untuk yang akan datang apa perlu harus konflik dan gitu. Bagaimana kalau konflik itu ya cukup yang kemarin, yang berikutnya enggak? Ya itu Pak perlu. Lah itu namanya masalah. Iya toh? Itu. Pernah nggak Bapak itu kemudian berbicara yang agak keras itu? Sudah. Ya berikutnya. Bapak enggak punya masalah, enggak ada. Bapak sudah ngerti doa-doa dalam sholat itu? Belum, Pak. Lah enggak ngerti itu cuma masalah loh. Lah sebab apa? Sebab wajib. Coba lihat di buku saya halaman 84 itu. Khusyuk itu wajib loh. Bukan sunnah. Wajib. Mengapa wajib? Ya. Mengapa wajib? Nah, ini akan di buku 84 itu. Mengapa wajib? Satu alasannya. Alasannya nomor satu adalah di dalam surah Toha ayat 14. Surah Toha ayat 14. Innani anallah. Ya kan gitu ya. Fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Jadi tujuan sholat itu untuk apa? Mengingat. Nah, kalau kita sholat tidak ingat Allah, itu berarti menyalahi. Masya Allah. Ya toh? Masalah itu. Ya masalah toh. Makanya di sini saya tulis di buku ini 84 di buku terapi sholat bahagia. Yang belum punya silakan kontak Mbak Zaro. Ini kemarin alhamdulillah ada peserta PTSB yang tahun berapa itu sekarang pindah tugas di Gorontalo. Di Gorontalo. Nah ini cerita di sini tidak ada sinyal, kesulitan lah pokoknya, itu tidak tahu apanya untuk bisa mengikuti acara di El Victor ini. Tapi alhamdulillah terbantu dengan rekaman ini saya publish ulang saya upload ulang di YouTube itu. Ya alhamdulillah berarti Mas Hilmi punya jariah. Masya Allah. Ya toh itu karena tangan beliau itu jariah. Bisa mengikuti di sana, kemudian pesan beberapa buku untuk dibagi-bagikan di Gorontalo. Begitu. Ya. Jadi jadi yang belum punya buku ini silakan menghubungi Mbak Zaro 081 231 304 333. Yang tidak punya duit ya bilang saja, nanti akan diatasi ya. Diatasi. Saya ingin buku ini bisa dibaca semua orang ya. Jangan sampai kemiskinan menghalangi orang menambah pengetahuan. Makanya di sini saya tulis di halaman 84. Nah, apakah khusyuk itu wajib? Itu. Dijawab oleh Abu Toha Muhammad Yunus bin Abdus Sattar. Jawabnya yes. Wajib. Mengapa? Ya ini dasarnya. Surat Toha ayat 14 itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, dan sholat itu tujuannya mengingat aku. Satu. Yang kedua, kita diharamkan lupa kepada Allah. Coba dilihat surat Al-A'raf 205. 205. 205. Ujung ayat itu apa bunyinya itu? Al-A'raf 205. Ada masih Sak? Ada. Ujungnya apa? Wala takum minal ghafilin. Ya, wala takum minal ghafilin.
janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa. Feeling lupa. Loh. Jadi lupa Allah itu haram. Ya? Toh, betul toh? Apalagi lupa dalam sholat. Ayat itu kan berbunyi jangan sampai kamu lupa Allah Ya. dalam keadaan apapun, ya toh? Nggih. Apalagi dalam keadaan sholat. Oke ya? Berat. Tuh. Salat lupa. Saya nggih. Jadi buku saya itu memang saya rancang untuk bagaimana untuk menghilangkan, bisa mengatasi kewajiban yang ini. Itu loh Mas Ilmi. Untuk khusus ini, bro. Iya, makanya di situ ada rumus-rumus subhan, turut, hadir, masjid, aksi sosial. Itu untuk mengatasi ini. Jadi kalau ditanya Allah, kamu sudah ngerti inti doa itu? Sudah ya Allah. Ya kan enak toh. Fatihah setelah Fatihah, kemudian subhan, berarti su itu syukur. Ya Allah saya syukur kepadamu. Yang kedua B, ya Allah bimbinganmu sangat kami butuhkan. Tanpa bimbinganmu kami tidak mengerti jalan yang benar atau jalan yang salah. Tanpa cahayamu ya Allah kami tidak ngerti jalan ini lurus apa bengkok, nggak tahu. Toh Han itu subhan toh, subhan Han itu berikan kami ketahanan iman ya, untuk bisa melawan godaan. Sebab kalau kami tidak punya imunitas Mas Ilmi ya, tiap detik itu masalah itu datang loh. Apa saja, bro? Masya Allah. Bermacam-macam. Tiba-tiba kita menerima WA orang yang tiba-tiba marah kepada kita ya. Tiba-tiba seorang suami itu tanpa hujan, tanpa guruh, tanpa mendung, tanpa apa, istrinya bilang, saya memutuskan untuk pisah saja dengan sampean. Ya toh? Loh, ya karena itu buat WA. Yang ada apa kok tiba-tiba begini? Kaget. Ya. Kita kalau nggak punya ketahanan bisa mati berdiri kita. Ya, itu. Bisa mati berdiri. Itu. Ya selama ini kan tidak ada apa-apa. Ternyata tidak ada apa-apa itu di permukaan. Tapi dia telah mengumpulkan poin-poin untuk memanjat. Itu jauh, lari dari jauh itu ada. Lalu godaan yang lain di kantor. Ternyata di situ ada wanita yang belum menikah dan kok mepet terus saja. Ya. Godaan nih. Ya mepet terus saja. Ya setahun 2 tahun tuh biasa itu. Setelah masukkan tahun ketiga asik juga ya. Gitu. Masya Allah. Ya. Karena wanitanya ini wanita yang yaitu ya selalu harum. Menarik. Ngomongnya itu lembut itu ya gitu, lembut gitu. Terus suatu saat saya itu ingin ya laki-laki yang mengayomi sejuk kayak bapak itu. Masya Allah. Tuh. Hah? Gak kuat. Ya, terus bilang, demi Allah saya tidak mengharapkan nafkah. Saya ini deposito saya sudah 10 M, jadi dari deposito saya sudah cukup. Saya hanya butuh seorang imam. Coba. Ya hati. Saya nafkah enggak. Saya rumah saya punya yang di Sidoarjo itu 3, kemudian di Surabaya itu 4, kemudian di Malang itu 5. Tuh. Saya enggak butuh itu semua demi Allah. Saya hanya butuh seorang imam. Rontok hati, bro. Ini kalau tidak ada Han, tidak ada pertahanan. Toh? Lupa istri, lupa anak, bro. Semuanya. Ya Allah. Sudah tersedia soalnya. Saya ingin tahu wajahnya orang sing ngomong, aku nggak akan. Subhanallah. Lah kita itu waktu Fatihah itu Mas Kimi, subhan. Syukur bimbingan Han. Tanamkan kekuatan besar pertahanan iman saya ini. Fatihah ini. Iya, Han. Berikan aku ketahanan untuk ini. Saya mau marah, saya mau cinta, saya mau korupsi, saya mau ini. Ini selalu datang. Dan aku berikan Han ketahanan.
maka orang yang sudah bersekutu ini sudah tidak terkena dosa, Mas Hilmi. Oh, Loh, iya kan sudah berarti kan sudah ingat Allah. Itu loh maksud saya. apalagi bisa Kan sudah ingat Allah toh. Yang tidak boleh kan lupa sama sekali. ya. Saya ini bicara begini ini sebetulnya saya bicara pada diri saya sendiri. Ya. Karena saya walaupun seorang trainer ya, seorang penulis buku, tapi kadang-kadang juga saya itu mohon maaf pada Allah kadang-kadang sholat itu ya hampir kadang-kadang itu ya lupa begitu itu lupa ya sholat ya selesai gitu, zahiriyah saja. Ya. Terus untuk orang yang ingin memahami bacaan-bacaan sholat termasuk Fatihah itu kalau tidak ada pembimbing kan berarti Sulit, ya. bisa kemana-mana ini. Iyalah kalau dia itu karena memahaminya itu lewat terjemah begitu kan agak berbeda. Lagi kita membuat yang ringan saja. Sudahlah yang huruf per huruf, kata per kata nggak tahu enggak apa-apa. Yang penting itu apa sih isinya. Maksudnya. Nah, itu loh. Yang penting apa sih isinya gitu. Ya sudah selesai. Sudah lumayan, itu sudah selamat. Sudah tidak ada dosa di situ. Lalu yang keempat itu, oh ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Dalam 84 itu silakan dibaca Mas Isak. Nomor 3. Nomor 3, salat dalam keadaan mabuk diharamkan. Orang yang tidak khusyuk berarti ia sedang mabuk dengan masalah duniawi. Iya. Mabuk dalam hal ini? Lah kan orang mabuk itu kan Tidak tidak ingat toh. Yang diomongkan kan tidak ingat. Jadi bukan karena dia setelah minum. Lah iya ini ayatnya berbunyi begitu Mas Hilmi gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat ketika kamu mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini kan mabuk yang mabuk real atau mabuk kiasan, gitu loh. Ini dia. Paham toh? Oke. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Itu bisa setelah minum apa? Homer, minum miras, kemudian mabuk. Tahu gitu tuh enggak boleh toh. Tuh. Lah ayat ini bisa juga diartikan yang lebih dalam. Jangan kamu sholat karena kamu itu mabuk dengan pikiran-pikiran yang tidak karu-karuan itu, masalah-masalah itu, sehingga lakukan sholat ketika kamu itu sudah ngerti apa yang kamu baca itu apa. Itu loh. Jadi kita itu dalam kategori kalau kita itu tidak ingat Allah waktu sholat itu, sebenarnya kita itu termasuk sukaro. Sukaro itu mabuk. Mabuk. Ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Ya Allah, kok sudah jam sekian ini Mas Hilmi? Ya. Nggak terasa ya. Itu materi-materi yang sekelumit kita bahas hari ini termasuk nanti yang akan dibahas di PTSB loh ya. Ya insya Allah lah, insya Allah. PTSB ini apa namanya yang daftar ini kemarin ada Bu Haja Punyai Tohir. Padahal 3 temannya. Padahal Punyai itu sudah ikut 10 kali lebih. Sudah berkali-kali. 10 kali lebih. Nah ini juga karena rasa kangen yang luar biasa, kemudian momen yang istimewa spesial Ramadan, yang sudah pernah ikut-ikut itu masalah bentar lagi. Nah, bagi mereka-mereka yang belum pernah ikut, tentu saja ini momen yang baik ya. Iyalah, mungkin mudah-mudahan Mas Hilmi kita ini ingin hidup kita itu ingin lebih baik, gitu ya. Yang penting kita berusaha ingin lebih baik. Ya. Allah nanti mengarahkan kemana itu urusan Allah. Tapi kita ingin lebih baik. Ya. Saya kalau ingat teman-teman saya yang sudah meninggal itu gini Mas Hilmi ya. Ya Allah ya setelah meninggal ya begitu-begitu saja hidup itu ya. Gitu. Teman saya yang profesor, yang kiai, yang kaya, yang ini tuh ya hidup akhirnya ya gitu-gitu juga ya gitu. Saya ngono-ngono tok ae situ. Terus sekarang itu diapakan sama Allah ya gitu ya. Sekarang itu lagi diapakan sama Allah. Terus saya baca Fatihah, ya Allah, saya bersaksi dia orang baik. Ampuni dia, kasihan. Iya, saya akhir-akhir ini sering gitu. Teman-temanku, guru-guruku itu
dulu begitu saya kagumi, ujung-ujungnya begini saja ya. Terus dunia itu ya tidak terlalu kaget gitu loh Mas Ilmi. Dulu kan sepertinya penting. Setelah itu meninggal tuh ya, ya tetap saja matahari ya bersinar ya. Kampus ya tetap jalan. Gitu. Dulu membayangkan kalau nggak ada itu gimana ya gitu. Ternyata ya biasa-biasa dunia. Saya juga berpikir itu, kalau saya nanti mati ya apa sih yang kaget itu apa ya? Nggak ada, biasa-biasa aja. Semuanya berjalan seperti biasa. Iya, itu saya mikir-mikir gitu. Oh, apa sih urip ini gitu. Saya terus sering ingat itu. Sekarang di kuburan diapakan ya sama Allah. Tuh. Dulu begini. Diapakan sama Allah. Terus kalau ditanya mamanya gitu, kenapa kamu dulu kok tidak mempelajari Quran? Sudah ya Allah. Lah kok ngono sih? Kok tidak ada perubahan? Ya, gitu. Jadi nanti itu yang akan saya jelaskan di khutbah nanti itu 4T itu sebenarnya adalah 1 takhtim, tahsin, tahfidz, tadabbur. Tuh. Mentadabbur Al-Quran. Ya, itu nanti akan saya jelaskan di sana karena ini momen Al-Quran. Ya. Prof, kita break sejenak ya. Ya, silakan. Dulur, jangan lupa pelaksanaan PTSB pendalaman terapi salat bahagia bersama beliau diselenggarakan oleh Victor tinggal beberapa hari lagi ya. Iya, hari Ahad tanggal 20. Saya tahu itu jadi menjelang Ramadan, menjelang hari raya atau Mas Ilmi. Saya tahu bahwa itu kebutuhan lagi banyak-banyaknya ya. Betul. Tapi saya sudahlah, saya muat 5 orang, 7 orang ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wong dulu itu untuk mengislamkan Jawa itu hanya cukup 9 kok. Masya Allah. 9 wali. Iya toh? Iya. Alhamdulillah Prof, ini pendaftaran ya juga mulai terus dan meningkat. Enggak apa-apa. Itu menjelang itu jangan-jangan kita ya kalau ditakdirkan Allah hidup setelah Ramadan ya alhamdulillah, wafat ya alhamdulillah. Yang penting kita sudah berusaha untuk lebih baik. Kita lanjutkan lagi dulu untuk sesi kedua. Prof, kita langsung buka. Ya, silakan. Pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan. Prof, sebelumnya ini apa namanya? Ini kan tadi jenengan sempat menyinggung buku Pasangan Berbintang. Ini saya juga tertarik untuk membacanya, Prof. Apakah masih tersedia, Prof? Ada nanti khusus untuk Mas saya bawakan lah. Ya. Masya Allah. Ya. Ini Oh. Bapak baru itu loh. Hah? Bapak baru. Oh, Masya Allah. Ya. Kemarin diberitahu juga itu, alhamdulillah ya. Saya ucapkan selamat diberi karunia anak. Ya. Oke. Baik, kita ke telepon dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo Bu. Ini dia. Assalamualaikum. Monggo. Dengan siapa Bu? Syafi'ah, silakan. Masya Allah. Tabarakallah. Iya. Iya. Ya, salam. Ya, nggak bisa itu apa? Masih bisa ngomong ya berarti bisa toh. Iya toh. Mungkin ya dimaksud tidak bisa berdiri, nggak bisa apa. Ya, jangan ditinggalkan toh. Sholat tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa. Lah, Bunda ini lagi apa? Saya ini wudhu tidak bisa, ya tayamum. Saya duduk pun sakit, ya terlentang gitu. Iya, saya menggerakkan kepala juga tidak kuat. Ya jari-jarimu kan ada. Jari-jarimu diginikan satu, diataskan berarti berdiri. Kemudian ditekuk sendiri berarti rukuk. Kan gitu toh. Allah. Doanya sama seperti itu, kemudian itu. Apa alasannya? Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan. Nggak ada alasan.
Kecuali sudah koma baru nggak ada alasan. Jadi bunda nggak boleh lah itu. Ya Allah, saya menghormati sajalah. Saya menghormati apa? Waktu sholat. Enggak, jangan. Tetap dengan sholat walaupun misalnya tanpa gerakan, hanya kedap-kedip. Iya sudah. Makanya saya tanya, jari-jarinya misalnya, oh enggak bisa Pak saya. Itu. Kemudian mata saja. Mata kalau dibuka berarti berdiri, kemudian rukuk ini. Ya sudah gitu saja. Ya Allah kan tidak mungkin kan nuntut yang berlebihan, yang membuat sakit ya Allah. Ya. Oke, lanjut. Ada telepon lagi, kita coba. Santai mas. Assalamualaikum. Pak Mul, oke Pak Mul, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Pak, ke Pak Yaya kembali toh, maksudnya. Ya oke lah, nanti suruh telepon ini aja, suruh telepon Mbak Zahra saja, ya, suruh WA ke Mbak Zahra, nanti akan saya kirim. Oke. Apa? Boleh? Ya. Terus. Apa? Boleh. Wis tuwa apa gak tambah stres. Boleh. Ya Allah. Monggo. Ije monggo. Nggih, ndak apa-apa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya tolong yang Pak ini tadi itu karena dulu sudah pernah ikut lah, kemudian sekarang hanya ikut menjadi pendengar saja di belakang, tidak apa-apa, nanti kontak sama Mbak Zahra ya. Ya. Pak Mul ya. Pak Mul. Ya bawa buku yang sudah pernah itu, buku kecil itu dibawa. Oke, lanjut. Masih telepon, Prof. Ya. Assalamualaikum. Gua Mbak Yuli, singkat. Ya. Masya Allah. Ya, di situ ada bab berbicara dengan bunga toh. Nah. Iya Bu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, betul. Ya, ada bab itu, nggih, ada di situ. Ya, di situ ada bab itu, bicaralah dengan aroma bunga, ada. Aroma bunga. Iya, say it with flowers. Ya itu. Iyalah Bu, itu memang buku itu saya tulis berdasarkan bacaan sebelumnya itu min akhta'il azwaj, jadi ada karangan Syekh Al-Hamd itu inilah beberapa kesalahan yang banyak dilakukan pasangan yang dulu-dulu. Nah, maka ditulis supaya tidak ada yang mengulang kesalahan yang sama. Ya, mantan baru ini bapak baru. Iya betul ini. Kita ke WA, Bro. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Helmi, Mas Isak, Profesor. Ya. Mohon doanya kagum mertua saya yang sedang sakit di rumah. Ya, nanti kita doakan. Ya. Siapa nih? Izzah Khairan. Oh, jazakallah. Ya. Ya. Lalu ada Pak Muhsin. Ya. Terakhir, Bro. Ya. Mas Helmi PTSB nantinya masuk YouTube betul nggih? Atau enggak, atau enggak gitu ya, pertanyaan gitu, masuk YouTube betul. Enggak lah, kalau streaming enggak mungkin, streaming tidak mungkin ya. Mungkin kalau, tapi nanti kalau
Mungkin penggalan-penggalannya mungkin kita bisa kita publish mungkin ya. Penggalan-penggalannya saja nanti kita bikin ya. Kita doakan mudah-mudahan ada yang mengedit ya. Ya mungkin yang durasinya kita durasi sekitar 10 menitan gitu loh. Tapi kalau melihat di YouTube kurang, takutnya terpotong-potong. Nanti ya kita siasati yang tidak terpotong. Jadi mungkin aja itu sebagai bagian sujud saja atau apa gitu. Itu ya. Supaya orang-orang yang di luar negeri ya ikut merasakan gitu. Ya itu saya pernah ngadakan acara ini yang di streaming di Los Angeles ya, di Amerika. Masya Allah. Itu ya bisa diikuti oleh banyak ini ya. Tapi ya mereka sama itu enggak puas kalau enggak ketemu sendiri gitu. Sehingga waktu itu ada yang dari Los Angeles itu datang ke Surabaya ini untuk mengikuti acara itu. Iya. Dari Amerika itu, tapi dia bersamaan dengan acara keluarganya di Jakarta. Baik, Prof. Ya. Waktunya sampun. Iya. Telas nih. Iya ya. Ya kita doa bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Bismillahi nurun ala nur. Bismillahi ya mudabbiral umur. Wahai Allah, kami menyanjung keagungan-Mu. Dan dengan sekuat tenaga kami mendekat untuk meraih cahaya-Mu. Engkaulah pemberi cahaya langit dan bumi. Cahaya yang bisa meredupkan semua cahaya. Dan Engkaulah pengendali perjalanan hidup kami. Allahumma asyraqat binurika bihi dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Wahai Allah, dengan cahayamu kami yakin kegelapan hati kami, kegelisahan kami akan sirna. Semua langkah kami menjadi terbimbing, dan tempat kembali kami setelah kematian nanti menjadi istana yang paling menyenangkan. Amin Allah. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, melalui Ramadan ini jangan ada satupun dosa pada kami yang masih tersisa. Wala hamman illa farajtah. Melalui cahaya Ramadan ini jangan ada satupun orang yang masih gelisah. Wala saqman illa syafaitah. Tidak ada orang yang sakit yang belum Engkau sembuhkan secara tuntas. Tidak ada orang-orang yang kekurangan rezeki yang belum Engkau penuhi, ya Allah. Tidak ada orang-orang yang bingung yang belum Engkau bimbing. Tidak ada orang yang meninggal dunia yang tidak Engkau rahmati. Tidak ada keluarga yang ditinggal oleh kekasihnya yang sudah meninggal dunia yang tidak Engkau berikan kekuatan iman dan kesabaran. Terimalah puasa kami. Terimalah bacaan Al-Quran kami. Terimalah sedekah kami. Terimalah rukuk kami. Dan terimalah seluruh rangkaian ibadah sekecil apapun dalam Ramadan ini. Maafkan kami belum bisa berRamadan yang terbaik. Maafkan kami belum bisa sholat yang terbaik. Maafkan kami belum menjadi hamba-Mu yang tunduk sepenuhnya kepadamu. Wahai Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami membawa pahala yang pantas kami persembahkan di hadapan-Mu. Jangan wafatkan kami kecuali tobat kami telah Engkau terima, dan jangan wafatkan kami sebelum kami tuntas melaksanakan tugas-tugas kami untuk mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang terhebat. Jadikan setiap huruf Al-Quran yang kami baca itu adalah sumber rezeki untuk kami. Kami yakin Engkau pasti maha kuasa. Menjadikan setiap lembar Al-Quran yang kami baca menjadi lembaran yang terindah dan tercahayai untuk masa depan anak-anak kami, adik-adik kami, anak-anak yatim kami, orang-orang fakir miskin yang selama ini tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.